Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Tima Atletika. Hari ini saya bakalan bikin konten sama salah satu atlet perempuan Indonesia. Dia salah satu atlet muda Indonesia yang cukup potensial. Namanya Jesselyn Angelique, atau biasa kalian kenal dengan Angie. Dia salah satu pemain yang kemarin berangkat bareng saya juga di DBL All Star 2019. Ladies and gentlemen, please welcome the athlete. Yo! Gimana? Udah jadi mahasiswa nih. Agak sedih gitu sih Kak. Kayak aku Udah siap belum lo jadi mahasiswa? gimana ya? Belum sih Kak, jujur Kak. Kayak masih pengen seneng-seneng aja gitu SMA kan Kak. Iya. Terus apa namanya? Kan wisuda online. Apa rasa wisuda online? Untung aja Kak. Aku jangan ketawain gitu dong. Untung aja Kak, sekolah aku jadi ada wisuda online juga, tapi nanti ada wisuda bareng-barengnya kalau udah pada kelar COVID ini semua. Oh, bagus. Lu 3 bulan nih Ji, di rumah aja Ji. Tapi kalau lu masih olahraga sih ya masih enak, maksudnya. Iya. Ya kan pelatih lu Iya. ada di rumah ya kebetulan. Bapak lu sendiri. Iya. Nah, terus maksudnya tapi bosan pasti dong. Tapi lu udah ini ya, udah Pasti. sempet main-main ke luar ya, maksudnya kayak ke lapangan komplek atau apa? Udah Kak, udah. Berarti nggak bosan-bosan Tapi banget ya? tetap aja gak bosan banget Kak. Oh iya. Karena setiap hari cuma itu doang yang kita lakuin, cuma itu doang jadi kayak lama-lama jadi aneh. Iya. Nggak sih, kangen ngobrol di lapangan sama teman nggak sih? Maksudnya kayak bercanda-canda lagi. Iya, gitu. terus kayak aduh kangen banget. Terus udah gitu, kan sekarang emang sebenarnya udah beberapa yang udah boleh latihan kan? Maksudnya udah beberapa yang udah boleh latihan. Gue masih belum berani loh Ji, sumpah belum berani. Gara-gara, jadi tuh kemarin udah mau udah deh, gue harus berani dan harus mulai latihan, maksudnya pakai masker lah segala macam. Terus lihat update beritanya hari ini positif tertinggi 900 orang. Oke. Nggak jadi. Kalau aku gimana ya Kak? Kayak gatel pengen main gitu loh Kak. Iya. Jadi kayak ya udahlah, karena emang di lapangan itu nggak cuman aku doang, jadi kayak udahlah gitu. Soalnya kemarin ada kan pas gue ikut webinar sama FIBA apa yang diadain sama PP Perbasi, jadi ada ceritanya Ji. Jadi dari susu cerita entah di Surabaya teman gue lupa 12 orang main bulu tangkis. Lu tau dong bulu tangkis kan gak bakal bersinggungan kayak basket kan? Iya, tapi Semuanya positif. gimana basket? Iya makanya gimana basket ya, itu dia gue masih belum berani. Misalnya kayak ayo kak latihan. Wah oke. Nggak, gue skip. Tunggu bener-bener udah aman banget baru gue berani. Iyalah, gue serem banget. Setuju. Soalnya kan ya gue ngelatih anak orang, kalau anak orang positif, gue juga positif. Iya. Tapi sekarang kayak lapangan udah pada buka gitu kan Kak? Iya udah buka, cuman maksudnya ada himbauan dari FIBA sendiri aja harus menyesuaikan sama kebijakan pemerintah setempat kan, nggak boleh. Iya. Soalnya serem sih Ji, kita belum ada yang tahu. Soalnya tuh virus nggak kelihatan. Main bareng kali yuk. Oke, ini kita agak serius dikit, Pertanyaannya kenapa dan kapan lu memilih akhirnya udah gue main basket aja? Kan lu bisa nyanyi, ya kan? Lu kan artisnya cendol dawetnya DBL nih. Nah, lu kenapa memilih untuk gue main basket aja lah? Pertama itu kan aku emang main basket dari kelas 5 kan Kak. Nah terus emang pas kelas 5 itu ya aku nganggep kayak nyanyi, jadi kayak nyanyi biasa aja. Karena aku juga nganggep suara aku pas-pasan, jadi kayak gak ada buat fokusin ke nyanyi gitu. Nah terus dari situ, kalau SD kan olahraga kan masih kayak main-main gitu kan Kak. Main basket, main bola, semua bentengan gitu-gitu kan. Nah terus waktu itu basket lah. Basket coba, terus aku syuting Kak, masuk. Terus kayak wah seru juga nih basket gitu kan. Akhirnya bilang ke papa. Terus aku ingat banget hari Sabtu habis bilang ke papa langsung dibawa ke klub masuk IM Barat waktu itu. Nah terus dari situ udah deh main basket aja daripada nyanyi. Akhirnya ketemu teman-temannya ya. Oke, terus apa namanya, kan istilahnya udah nih baru berjalan dari SD, sekarang udah mau masuk kuliah. Gila lu udah tua banget Ki. Nyender nggak udah tua? Gila Kak, aku ngerasa kayak nggak mau tua gitu, ngerti gak sih ya, kayak aduh. Gue pernah ngerasain posisi itu kayak gila gue sekarang Kayak belum siap. Iya kan SMA Kak? terus deh ya nggak sih? Iya makanya aduh. Baru kemarin masuk SMA kembali ke basket jadi langsung kuliah nih.
Untung lu masih sekolah sempet daripada basket terus lu. Iya. Iya benar-benar. Terus Iya. kan maksudnya lu akhirnya memutuskan untuk oke main basket. Terus kan lu istilahnya udah banyak banget ya pengalaman lu. Gua kepo nih dari dulu sampai sekarang. Gimana ceritanya lu bisa kepilih jadi salah satu perwakilan Indonesia untuk yang itu loh, basketball without borders yang Asia itu. Borders itu. Iya, itu gimana ceritanya? Oh. Nah, jadi gini Kak, pertama kan aku 2014 itu emang ikut junior NBA kan Kak. Ya, terus? Nah, itu puji Tuhan juga kepilih yang Ke Cina ya? All-Star-nya yang berangkat ke Cina. Oh iya. Nah, terus habis dari situ udah tuh beberapa tahun kemudian aku lihat ya si Daryl ini dapat yang basketball without borders juga yang itu ke India. Nah, tapi di situ perwakilannya kalau nggak salah cuma Daryl doang, cewek nggak ada. Iya. Nah, udah kan dari situ aku kayak coba cari-cari ini gimana sih ikutnya, ternyata itu direkomendasiin buat biar bisa ikut ini. Nah, terus pas banget puji Tuhan tahun depannya itu Daryl kabarin aku, dia bilang lu mau nggak ikut basketball without borders ini, karena dia sebagai angkatan di atas kita, dia bakalan ngerekomendasiin bawahannya buat angkatan bawahnya biar bisa ikut WB ini kan Kak. Terus puji Tuhan aku kepanggil sama Amel sama Dede. Nah, udah dari situ udah diberangkatin. Oke. Berarti bang harus ada rekomendasi dari ini ya. Nah, terus nih istilahnya di catatan gue nih, lu udah banyak banget nih ke Jurnas, nggak usah ditanyain lah, udah ya dari usia yang berapapun sampai berapa tuh ke Jurnas udah sering gitu kan. Terus udah gitu lu udah pernah kesannya tua gitu ya Kak? Iya, enggak, maksudnya kan gue kesannya gue udah berusaha untuk ngefilter lah, gue udah berusaha ngefilter gitu kan. Terus lu udah ikut junior NBA juga ya kan, terus lu udah ikut FIBA U18 Asia, terus lu udah ikut Asian School Games, udah ikut Under Armour Track 3 yang Asia Tour, terus lu kemarin terakhir timnas U17 sama DBL All Star gitu kan. Gila, udah banyak nih prestasi lu. Apa perasaan lu? Karena kalau lu ini kan gue sebutin lagi deh satu-satu. Ketika lu gue sebutin kayak gini, perasaan lu kayak gimana? Pasti bangga sih Kak. Karena kayak pasti seorang ada orang ini kalau main basket tuh pasti dia dari awal ada setting goal dia bakal sampai mana. Benar. Terus udah ngeliat aku udah bisa dapat beberapa pengalaman buat bisa tanding, gak di Indonesia aja, bisa di luar negeri, bawa nama Indonesia, itu pasti bangga sih Kak. Benar. Nah, tapi kan istilahnya lu kan untuk mencapai itu kan lu nggak yang cuma diem doang kan. Gimana caranya, maksudnya lu untuk membuktikan gitu kan. Tadinya kan lu dari orang yang lu pernah cerita juga katanya, Kak tadi tuh aku tuh gak dianggap Kak, bener-bener gak dimainin, bener-bener di bench doang, jadi bench former ya kan, sampai akhirnya lu dipercaya sama pelatih. Nah itu apa yang lu lakuin gitu loh Ji, untuk sampai ada di titik itu? Prosesnya gimana ya Kak? Pasti kalau misalkan kita ada di posisi yang kayak gak dimainin terus, itu pasti kita bakal ngedown dong Kak. Karena am I good enough buat berada di tim ini? Wih, gila gue keren banget. Terus habis itu gue pengen ketawa. Terus habis itu yang ada di pikiran di situ yang ada di pikiran aku cuman ingat kata-kata papa aja Kak. Kayak papa tuh selalu ngedidik aku keras kan Kak. Kayak kalau misalkan lu gak keras diri lu sendiri, maka keadaan ini bakalan ngontrol diri lu sendiri. Jadi lu yang harus keras sama diri lu sendiri gitu. Dari situ aku cuma mikir aja kayak oh mungkin emang kesempatan gue nggak di sini, nggak di event ini. Tapi buat kedepannya gue bakal terus latihan. Gue bisa nunjukin ke siapa mungkin yang emang nggak percaya gue pas main waktu itu. Sebenarnya gue bisa, gue bisa main. Gue layak buat lu mainin. Setidaknya kayak ya gue bisa sebenarnya. Selalu aja waktu itu kayak nggak kurang percaya sama gue. Wes gila, mantap nih, mantap. Gila. Thank you. Ntar pakai efek gue edit, gue pakai efek kayak gitu, kayak TikTok kan. Nah terus istilahnya kan, lu kan sekarang banyak fansnya nih ya nggak bohong, ya udahlah itu udah
lu udah artis TikTok Iya, ya kan, terus dia maksudnya udah banyak lah yang kenal, Iya, maksudnya minimal banyak yang kenal lu gitu kan. Nah saran lu ini pasti banyak banget, Kak aku pengen lu kayak Angie segala macam, gimana caranya? Saran lu buat teman-teman atau enggak adik-adik nih, junior lu yang pengen ngikutin jejak karir lu gimana? Yang pengen ikut ya, saya pengen sama kayak lu lah. Kalau menurut aku ya Kak, kalau aku kan enak ada papa kan Kak. Iya. Jadi kalau kata papa itu, kalau lu mau jadi pemain yang berhasil itu, lu butuh seseorang yang bisa ngeliat blind side lu. Iya benar-benar. Jadi kan kalau misalkan aku latihan, aku ngelakuin crossover, kalau menurut aku ini bener. Tapi kalau misalkan kayak di mata Kamran, oh ini ada yang salah nih. Kita kan nggak tahu hal itu. Iya. Nah dengan ada bantuan ini tuh, tentunya bisa ngebantu kita juga buat makin berkembang, makin baik lagi. Benar-benar. Terus juga paling jangan pernah capek buat mencoba hal baru. Yes. Pasti kalau kayak latihan gitu capek banget pasti. Benar-benar. Kayak bakalan nanti ya lu sakit, lu muntah dengan lu ngelakuin itu bakal jadi apa ya? Bisa memperbaiki diri lu buat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Benar-benar. Terus juga paling kalau misalkan udah kayak udah ikut-ikut tanding, udah juara-juara, tetap stay humble. Karena kalau menurut aku, kalau misalnya kita nggak humble, pasti nanti suatu saat kita bakalan jatuh. Betul, itu sih yang penting ya, itu tuh ya, maksudnya kayak mau Gila. sehebat apapun. Keren banget gak sih Kak? Keren banget ya Kak? Aduh, ini antara ini kalau misalnya lu tahu lu aslinya Angie ya, jadi kayak aduh Angie ngomong kayak gini apaan sih? Kayak aduh. Oke. Ada lagi. Gue masih kepo maksudnya, dari sekian banyak orang waktu kita nonton di Staples Center kan, apa namanya? Why LeBron James? Kenapa LeBron? Kalau menurut aku ya Kak, Iya. LeBron ini kan kayak apa ya? Kayak dia pemain paling aku suka lah Kak. Pertama, karena mungkin dia badannya gede gitu Iya, kan Kak. Ya, sama lah aku juga kayak lu. badannya gede gitu kan. Iya. Ya mirip lah, Iya, gimana sih? benar-benar. Terus habis itu dia ini cara mainnya menurut aku pinter Kak. Dia basketball IQ-nya udah tinggi aja pokoknya. Dia tahu cara kapan shooting, kapan dia harus passing ke temennya. Pokoknya itu timingnya pas banget. Jadi yang aku suka dari dia tuh, dia main juga nggak lemes-lemes gitu, kayak eksplosif. Iya, dia eksplosif. Ya kan? Eksplosif banget. Jadi kayak enak aja dilihatnya Kak. Iya. LeBron ya, soalnya gue termasuk yang nggak suka LeBron karena menurut gue dia jagonya nggak masuk akal. Menurut gue ya. Kayak Emang jago banget Kak. kok dia bisa begini, kok maksudnya kan kalau kita kan kayak ngelihat prosesnya gimana gitu kan. Kalau gue kan, kalau Kobe itu kan, gue kan ini banget sama Kobe kan, maksudnya kalau Kobe itu yang masih bisa diprediksi sih, maksudnya dalam arti dia ada role modelnya tuh si ini apa, Michael Jordan kan. Dan ini gue pas gue ngeliat LeBron, asli ini jagonya nggak masuk akal, makanya gue nggak terlalu suka dia karena buat gue dia orang nggak akan ada kayak gini lagi gitu loh, dan nggak lucu gitu. Gue jagonya jago banget. Gue kalau ibaratnya gue mau tanding nih, musuh gue ada pemain yang namanya LeBron, udah gue mending udah lu main yang happy aja, main happy udah, nggak usah udah bingung mau ngapain ya, nggak jago banget gila. Karena emang spesial sih Kak, spesial. Iya sih, benar-benar spesial banget sih, nggak ada lagi. Terus nih, lu kan sekarang nih, dulu kan lu pasti big man terus ya kan. Kalau sekarang kan udah bisa nembak nih ya, yoi nggak? Udah bisa nembak, walaupun jarang masuknya. Ya kan? Ya, itu sebenarnya tuh posisi yang lu pengen di basket tuh apa? Lu mau jadi center kah? Lu mau power forward kah? Atau apa? Kalau misalkan ngelihat keadaan sekarang dengan badan berat badan dengan tinggi badanku yang segini, tinggi badanku kan 171 kan. Kalau kayak ngelihat sekarang pemain-pemain muda di Indonesia juga, yang Angel anak Jogja itu udah tinggi banget Kak. Dia untuk menurut aku main di bawah ini dengan seukuran tinggi aku ini udah nggak efektif karena udah pasti kalah tinggi. Yes, betul. Terus kalau menurut aku juga kebetulan lebih nyaman main di luar, kayak power forward gitu, kayak yang buat kayak cara main LeBron lah Kak. Iya, benar. Ya makanya nih, dia kapan tahu main di bawah, kapan tahu main di atas, kayak gitu. Sudah melihat ke arah situ sih gue, maksudnya kayak dengan lu main tuh udah kelihatan kayak oke, ini udah LeBronnya udah kelihatan nih, maksudnya dalam arti lu udah tahu lah kapan lu main. Nggak, maksudnya untungnya nembaknya nggak kayak LeBron lu, untungnya ya.
Untungnya nembak lu Untungnya. agak mending lah Belum. ya. Iya. Itu maksudnya kalau akurasinya memang bagusan LeBron, tapi kalau formnya kayak bagusan Oh, dia. iya. Kalau LeBron formnya agak aneh cuma. Nah, dari sekian banyak teman-teman yang lu kenal nih, lu kan udah pernah ikut DBL segala macam lah. Dream team lu itu siapa aja? 5 orang berarti ya? Iya, termasuk lu berarti 4 orang. Termasuk ya? sama aku nggak? Iya lah. 4 orang. Lady. Wah iya sih, dia pinter banget sumpah. Wah, Sophie. Oke, milihnya yang pinter-pinter ya, oke. Trisha. Kok baru berapa? Sama- Satu lagi. Sama Ais. Oke. Gue udah memprediksi lu akan memilih Lady dan Ais sih, karena buat gue, wah gila tuh mereka berdua tuh duo yang apa ya, misalnya dibilang ya Mematikan. pemainnya masa depannya Indonesia tuh ada di mereka sebenarnya. Maksudnya IQ basketnya udah gak ada yang lawan deh. Nah Iya. terus apa namanya, pertanyaan gue nih, gimana rasanya ada yang ngebam lu waktu di Amrik? Itu gue baru pertama kali nonton lu, bahkan gue di bench lu nih, gue ngeliat ada yang ngebam lu. Selama ini kan kalau di Indo kan lu kalau ngebam padahal bumpingnya normal, tapi lu yang falling kan, ofensif Iya. atau defensif kan, padahal Iya. itu normal. Iya. Nah itu waktu di Amrik akhirnya gue ngeliat seorang Angie ada yang bisa ngebam, itu gimana? Gimana? Aku gini Kak, aku mikirnya kalau misalkan kayak main di Amrik pasti lah. Iya. Karena mereka mau lebih muda dari aku pun badannya ada yang lebih gede, Iya, bener-bener. ada yang lebih tinggi. Jadi kayak ya udah lu siapin diri lu aja. Pas aku ke BAM juga aku kaget sih. Buset, ini kayak gini rasanya di BAM. Jadi lu merasakan jadi orang-orang yang sering selama ini lu bam, Ji. Iya. Yang pas final, aduh, Iya. ya yang dulu itu parah banget Kak. Wah itu Itu aku udah mikir kayak, gue dapet rebound nih. Terus Iya. dia rebuk. Aduh. Untung dia under basketnya nggak masuk, Ji. Untung dia nggak bisa under basket. Iya. Coba dia bisa Iya. under basket, kalah gitu. Nah itu paling terus nih, gimana perasaannya kita hampir kalah, Ji? Itu cuma doa gue di bench ya, Ji. Doa gue cuma jangan masuk ya, nggak masuk ya, terus dapet rebound kayak dapet Iya, rebound Kak. kayak. Aduh, itu tuh aku gimana ya, pas tanding di Amerika pun, tujuan aku nih sebenarnya tujuan utama ini cuma mau nyari pengalaman aja Kak. Yes. Kalau soal menang kalah, ya itu bonus lah. Benar-benar. Karena siapa lagi bakalan dapat kesempatan ini buat main di US. Betul. Apalagi itu kita mainnya di showcase ya Kak. Yang benar-benar udah levelnya lebih tinggi lah. Nah, iya. Nah, terus itu aku jujur kayak kaget aja bisa masuk final, kayak wah bisa sampai sini ternyata. Benar-benar. Terus pas lihat lawannya di final itu jujur kayak wah ini gede-gede sih. Iya, Terus banget. kayak kenceng-kenceng badannya lari kan. Iya. Iya kan Kak, apalagi yang aku jaga itu Kak. Iya. Aduh. Itu Apa tuh? tapi kayak aduh itu udah parah banget deh. Iya, benar-benar. Nah, terus tapi yang aku dapetin itu ya udah lu main aja, bener menang kalah ya udah deh. Iya, benar. Terus pas sudah main-main, pas udah mau akhir-akhir kayak, aduh udah nanggung banget nih, mendingan menangin aja kali ya. Iya, benar-benar. Itu udah mainan mental aja sih Kak, udah mainan mental, terus lebih ke banyakin defense, Yes. percaya satu sama lain, kalau misalkan kita bisa. Terus akhirnya menang. Iya, benar-benar. Sama sih, maksudnya kayak istilahnya kalau lu kan dari segi pemain kan, gue udah di segi pelatihnya tuh pas bener-bener game pertama. Oke, kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah yang gimana-gimana, istilahnya lakuin yang terbaik aja dulu. Masalah menang, gue selalu udah ngeliat ini kan, ngeliat apa namanya pertandingan All Star yang tahun sebelum kita kan, itu udah nonton juga, wah gila agak sulit nih karena culture kita sama culture mereka beda kan tentang basket tuh. Setuju Kak, Makanya setuju. mereka tuh udah jago-jago, makanya pas kita nonton yang anak-anak kecil, gila jago-jago banget anak kecil mainnya gitu kan. Iya, Kayak wah kayak kalah juga nih. Tapi istilahnya beda. pas kita tanding game pertama, terus kita tanding berikutnya gitu kan, wah bisa diambil sama anak-anak. Maksudnya gue pun berpikir kayak harusnya bisa diambil sama anak-anak, cuman ya itu balik lagi, kita nih punya mental ya Indonesia karena pernah dijajah ya kan, mentalnya mental pejuang, jadi emang harus berjuang dulu baru bisa sampai ke situ. Iya. Ya kan? Benar. Nah terus gimana Ji, maksudnya kan ya lu kan niatnya kan adalah awalnya belajar gitu kan, terus taunya dapet juara di US tuh gimana?
bersyukur pastinya Kak. Benar-benar. Bersyukur banget karena balik lagi kesempatan buat main aja susah deh, apalagi juara di US. Benar-benar. Pasti senang, bersyukur, terus juga belajar juga gimana cara mereka main. Jadi kita nanti kita pulang ke Indonesia kita bisa terapin itu. Gue senang banget Kak bisa juara di sana. Iya sih, kebanggaan banget ya. Kebanggaan banget akhirnya bawa nama Indonesia juara. Iya. Iya. Oke. Kalau lo kan istilah udah sering bawa nama Indonesia. Ini gue baru pertama kali Ji bawa nama Indonesia dan juara. Wah, itu udah alhamdulillah banget sih. Aduh, bersyukur banget. Ya kan? Nah, terus maksudnya dari sekian itu tuh cerita-cerita lu tadi, hal apa sih sebenarnya yang bikin lu motivasi lu di dalam basket tuh apa? Motivasi dalam basket pengen nunjukin aja lah kalau sebenarnya aku bisa. Kayak kalau misalkan kayak menurut aku di posisi aku sekarang ini pasti kayak ada lah yang mikir kayak gitu doang. Iya. Paling juga gini lah gitu, banyak omongan lah Kak pokoknya. Tapi kayak yang motivasi aku kayak ya lu main basket lu tunjukin lah kalau sebenarnya lu tuh bisa. Benar-benar. Tunjukin lu bisa, terus juga basket banggain papa mama. Iya, benar. Karena kan selama ini yang dukung aku emang papa mama. Iya. Udah sacrifice semuanya buat aku, jadi kayak ya lu bang. Gila, anak papa mama ini mah. Gila ini udah. Gila. Terus berarti bisa dibilang yang paling berjasa di dalam karir basket lu nyokap bokap ya? Berarti papa mama doang ya? Maksudnya nggak doang sih, maksudnya yang istilahnya mereka lah yang paling support banget. Kalau dari segi entah temen lu kan, entah pelatih lu, kalau bisa dibilang yang paling berjasa itu siapa? Di klub Karuna. Oke. Kenapa? Karuna itu jadinya pertama jadi waktu itu kan tahun 2018 Kak. Iya. Aku tuh masih umur 16 kan, 16 tua. Tapi aku akhirnya main ke 18 gede sama Lula. Iya. Sama dia satu angkatan di atas Lula. Nah, di situ tuh papa bilang ke Karuna, Inji boleh main di KU 18 tapi main Inji di luar. Main posisi luar. Tapi kalau emang keadaannya intens, main aja di bawah nggak apa-apa. Nah dari situ Karuna kayak ngajarin aku cara-cara main di luar, terus kayak trik-trik kayak gimana. Jadi kayak begitulah. Jadi pokoknya intinya dikasih ini ya, perspektif lain tentang bermain di kepercayaan. basket ya, sama percayaan juga kan. Jadi itu luar biasa sih. Terus buat lu sendiri nih, itu kan istilahnya bisa dibilang itu kepercayaan dari dari pelatih lu untuk lu gitu kan. Sebenarnya seberapa besar sih yang lu pernah dapat gitu, motivasi dari temen lu, dari teammates lah, dari pelatih lah, dari kalau keluarga nggak usah ditanya ya. Itu lu pernah ngerasain di mana dan kapan gitu? Dapat motivasi terbesarnya waktu main. Kalau menurut aku sih balik lagi ke di klub di M sama angkatannya Lula. Oke. Di situ aku nggak tahu kenapa dapat aja kebersamaannya sama mereka, terus kayak nggak individualistis. Mereka tuh kalau main kayak bareng-bareng. Karena kebetulan juga Kak, pola main aku itu waktu sebareng mereka itu kita benar-benar nggak ada pola. Kalian main aja, tapi kalian harus adjust. Jadi kita jadi tahu antara satu sama lain pemain gimana. Oh ini gaya mainnya gimana, gaya mainnya gitu gimana. Jadi kita secara tidak langsung juga merangkul sama-sama dalam satu tim. Iya sih, itu sebenarnya lebih susah main tanpa pola dibanding main pakai pola. Iya. Kalau pakai pola setuju banget. Ya udah istilah kalau bahasa sekarang menghafal lah gitu loh. Nah, kalau misalnya main tanpa pola itu udah benar-benar adjustment dari pribadi masing-masing, kelihatan egonya satu sama lain segala macam, dan itu luar biasa sih menurut gue. Terus istilahnya tadi ada banyak pelatih yang lu sebut nama-namanya gitu kan. Sebenarnya buat Angie sendiri nih dari segi lu ya, coach yang baik itu yang seperti apa? Kalau menurut aku ya Kak, dari pengalaman aku sendiri yang bisa percaya ke setiap anaknya dalam tim. Terus juga bisa ngerti antara pelatih dan pemain. Ini pemain gimana sih sebenarnya mainnya. Terus dia capable buat main di mana. Terus menurut aku itu pelatih paling enak itu di mana kalau pelatih ini bisa berkomunikasi baik dengan pemainnya. Kayak misalkan off the court gitu. Ya, we're friends. Tapi kalau dalam court itu
lu anggap gue emang pelatih lu sebagai anak diri gue, jadi kayak punya komunikasi yang baik lah, kayak itu udah paling enak. Itu emang kayaknya harus deh untuk generasi sekarang ya, maksudnya udah nggak bisa lagi lu kayak gue nggak mau tuh lu begini, udah that's it, itu nggak bisa sih sebenarnya. Nah dengan apa namanya yang lu pengen itu, lu udah pernah nemuin belum pelatih yang kayak gitu? Pasti banyak kan kayak gitu. Nah kira-kira lu udah pernah nemuin saya sedang berbicara dengan beliau. enggak? Saya sedang berbicara. Oke, ya saya sendiri di sini, terima kasih. Enggak, maksudnya itu kan istilah kan kita kerjasamanya baru sebentar kan. Tadinya kan mau kerjasama tuh sempat populer, tapi kan nggak jadi kan. Gara-gara pemain saya sebelah sini agak sibuk ya, jadi saya nggak jadi kerjasama. Ternyata jodoh berkata lain, ketemunya di All Star gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Terus kira-kira nggak, maksudnya ada lagi nggak kan? Kalau gue sendiri kan nggak enak, Ji, masa ini di channel YouTube gue ngomongnya gue kan nggak lucu ya kan? Yang lain. Balik lagi Kak ke Karuna itu. Iya sih, sebenarnya Kalau Kak, gue nggak tahu kenapa ya, IM itu banyak banget pelatih-pelatih yang menurut gue luar biasa sih. Maksudnya terlepas dari IM kan keras segala macam bla bla, tapi so far buat gue untuk belajar ilmu kepelatihan sama pelatih-pelatih di IM sih luar biasa sih. Makanya ya pemainnya jadi kayak gini-gini nih. Nah itu kan menurut lu pelatih yang terbaik menurut lu, apa maksudnya pelatih itu yang bagus tuh kayak gini kan? Itu menurut pemain apa dari segi apa perspektif lu sebagai atlet gitu kan? Coba gue pengen tahu yang lu sukain sama lu nggak sukain dari pelatih itu apa? Mau lagi tanding kayak di luar tanding kayak terserah. Dari yang disukain dulu dong, Yang disukain tipe apa yang disukain dari pelatih gitu kalau misalnya lagi tanding. Iya. Ini Kak, aku suka pelatih yang kalau misalkan kita lagi main pun kita ngakuin kesalahan, dia bukannya kayak marah-marah gitu, tapi kayak ya it's okay, lu kalau di basket kalau lo emang maju lu coba aja, salah ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Betul. Karena kalau dari aku sendiri dapetin itu jadi kayak oh iya sebenarnya gue bisa loh, kenapa gue nggak coba lagi. Iya benar. Karena kalau misalkan kita ditekan, kalau menurut aku sebagai pemain, kalau misalkan kita ditekan kita jadi takut ngelakuin sesuatu. Iya betul. Kalau di lapangan kayak nanti kalau gue kesini gue salah, kalau ke situ gue salah. Jadi kan mendingan kayak pelatih yang tadi aku bilang gitu. Oh benar. Iya sih. Keren. Kalau yang nggak disukai dari pelatih? Ini juga dari pengalaman aku sendiri. Dari pengalaman aku sendiri ya Kak. Dia terlalu percaya, menaruh kepercayaan ke starting five-nya aja, sisanya enggak. Oke. Itu menurut aku kayak gimana ya, kayak sisanya di bench itu tuh mereka nggak akan dapet apa-apa dari apa yang coachnya ini lakuin. Cuman masuk ke lapangan beberapa menit doang, cuman biar starting five-nya ini bisa istirahat bener. Itu menurut aku kayak mendingan lu nggak usah pilih gue. Bener. Oke. Aku inget yang kakak bilang itu apa, pelatih ini nggak cuman kayak sekedar kenal aja sama pemainnya. Pelatih ini harus benar-benar kenal gimana dia sebenarnya. Terus kayak gerak-geriknya dia off the court yang kayak pernah kakak bilang itu, menurut aku itu bener banget. Iya, karena ngaruh banget ke lapangan. Karena kita harus tahu apa pemain kita tuh karakternya seperti apa. Karena kan istilah gini, lu tuh main basket, rata-rata pemain basket itu main pakai hati nih. Dia seneng ngelakuin main basket. So kita juga harus tahu, ini pemain ini seneng ngelakuinnya begini. Jadi pelatih pun, makanya gue selalu menerapkan di tim gue, di Alizar pun kita selalu team meeting gitu loh. Kalau misalnya ada problem atau apa, team meeting. Jadi gue harus tahu nih visi pemain-pemain gue seperti apa. Pemain gue harus tahu visi pemain. Jadi kita sama-sama berjalan. Jadi nggak ada tuh ceritanya pelatih yang diktator gitu. Maksudnya pokoknya lo harus gini. Udah that's enough. Tapi anak pemain ini nggak tahu apa yang maksudnya. Nah gue tuh nggak mau yang kayak gitu. Istilahnya gue pengen pemainnya tahu maksud pelatih tuh ini loh. Nah pelatih juga harus tahu, enggak kak, gue tuh lebih nyaman main di posisi ini, gue lebih pengen begini. Nah itu kan kita juga harus tahu sebagai seorang pelatih gitu. Oke. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang udah istilahnya terlalu terlalu spesifik lah ya. Sekarang gue pengen tanya sama lu, apa nih selanjutnya Ji? Kan istilahnya level KU udah lah ya. Lu masih bisa tahun ini harusnya KU 18. Tahun terakhir. Harusnya sebelum COVID menyerang melanda. Semoga aja Kak. Semoga aja nanti tiba-tiba ada tandingnya. Iya, mudah-mudahan sih. Terus istilah lu udah ngerasa main KU, udah puas nih KU, lu udah
SMA udah, terus segala macam. Setelah lu jadi mahasiswa, udah gitu usianya udah beranjak dewasa, apa target lu selanjutnya? Pasti mau main 5 Kak, pasti aku pengen banget cobain main 5 tuh gimana. Atmosfernya kan aku juga belum tahu. Iya. Terus kayak main di tingkat kuliah pun aku juga pengen rasanya gimana. Iya. Apalagi kalau misalkan tahun ini aku berdoa banget 5 ada. Karena aku pengen ngerasain kayak jadi rookie kuliah itu gimana sih rasanya. Ya kan. Terus di samping itu kalau misalkan ada kesempatan main Sri Kandi, aku juga mau main Sri Kandi. Mantap sih. Sama mau setidaknya ya sekali lah cobain SEA Games Kak. Amin. Kok SEA Games sih, Asian Games juga banget lah. Dapat Iya, Asian Games. Amin. Dapat kan Asian Games, dapat kan 2022. Amin. 2000 berapa ya? Lupa gue. Iya, 2022 harusnya ada lagi Asian Games. 2022 ada lagi Asian Games ya. Mudah-mudahan kesampaian lagi. Bisa. Tapi mainnya udah nggak di bawah sih. Pasti banyak yang ngebam. Iya, pasti Kak. Melayang kalau udah pas melayang. Udah nggak ada yang bisa lagi. Ya gitu. Sama Pokoknya ini Kak, satu Kak. apa tuh? Aku nggak tahu ini ada apa enggak ya, tapi kalau misalnya kayak ngeliat tanding-tandingnya gitu, ya nggak tahu sih ada paling track 3 ini Kak. Kalau 18 terakhir. Oh iya. Kalau misalkan ada mungkin. Iya benar-benar. Kayaknya agak lebih cocok sih lu main track 3 karena maksudnya kalau track 3 Iya, karena power kan. lebih banyak kontaknya. Iya, lebih banyak kontaknya. Ya makanya ya mudah-mudahan semuanya kecapai ya nggak, kesampaian. Tapi catatan satu, jangan pernah putus latihan, ya nggak? Oh gila, gue kayak pelatih banget. Oke, ini gue ada pertanyaannya lu harus jawab cepat, terus nggak boleh pakai mikir ya. Nggak, lu harus mikir tetap. Dribble, oke. Dribble kanan apa dribble kiri? Kanan dong. Cupu dia kiri. Layup atau shooting? Mau layup apa shooting? Layup. Assist atau scoring? Scoring. Tahu banget ini udah. Nih, gue udah tahu jawabannya, tapi gue pengen offense atau defense? Menang tapi nggak juara atau kalah jadi MVP? Nggak juara. Menang tapi nggak juara gimana? Iya. Jadi bisa jadi menang kan tapi nggak MVP. enggak, menang tapi nggak juara. Kalau misalkan lu bisa aja menang nih, ternyata lu nggak lolos grup, ya nggak? Bisa jadi. Oh iya ya kan? Mendingan menang, mendingan kebersamaan daripada individual. Oh yes, asik. Abis itu apa? Jangan lupa filternya. Iya, filternya tadi gue bikin yang kayak di TikTok gitu ya. Terus as long as a player gitu kan. Jadi teammates yang paling gue suka adalah lama. Aduh susah banget ini susah banget. Jawabannya menjebak ya. Lula. Selama jadi seorang pemain, teammates yang paling gue nggak suka adalah maaf aja ya, ini benar-benar no hard feeling. Ellen. Kenapa? Bisa kita chat aja nggak kayak Iya, biar oke. netizen nggak usah tahu. Oke, habis itu kita chat. Terus, teammates yang paling gue impikan adalah Seumuran apa? bebas, pokoknya siapapun. Jojo. Wah iya sih. Itu padahal kalau main nih ya, kembar, jaga-jaga. Ya kalian bisa nonton di video yang Jatim melawan DBL All Star, itu ada kembar main dua-duanya jaga-jaga. Iya. Kenapa? Iya, bener. Kenapa pengen banget satu tim sama Jojo? Pertama karena Jojo pengalamannya banyak. Apalagi udah main di mana-mana, udah sampai ke luar negeri juga. Terus Jojo ini kalau aku lihat mainnya ini eksplosif juga Kak. Jadi kayak kalau main sama Jojo bakalan enak aja gitu. Iya benar. Bisa belajar banyak juga dari Jojo. Iya. Kalau menurut gue ini sih badannya proporsional banget sih, maksudnya kayak tinggi besar gitu, maksudnya nggak besar juga sih, maksudnya pas lah untuk main di posisi dia dan level dia sih, bener. Terus saya paling nggak suka ketika harus defense.
Aduh kak itu panas banget kak. Iya benar. Pas lawan yang inland sih, itu yang mereka wah gila. Parah sih itu memang mereka ya. Ya udahlah ya. Aduh. Kalau saya bisa mengulang waktu, saya akan mengulang masa mudaku. Aku nggak mau tua. Iya. Oke. Terus kenapa? Tunggu deh. Kalau lu nggak mau tua kan lu mau ngerasain 5. Kalau lu nggak tua lu nggak ngerasain 5 ntar. Iya juga sih. Iya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau orang yang paling berharga dalam hidup saya adalah orang tua. Terus momen terbaik dalam hidup saya adalah kalau bingung biasanya banyak nih. Iya banyak kak, emang banyak kak. Iya tapi pilih salah satu yang best of the best. Apa ya? Di basket boleh deh. Juara pas ya. Kalau menurut aku yang paling berkesan itu yang pas KU17 di Hawk. Oke. Karena hampir kalah ya sama KU16 ya. Hampir sekali kak. Dan sangat amat hampir. Dan di final lu yang paling berperan ya. Iya nggak? Iya, puji Tuhan. Benar. Nah, istilahnya pertanyaannya sebenarnya udah selesai. Nih, gue pengen tahu 5 fakta yang orang-orang nggak tahu tentang Angie. Satu, aku kan kalau di luar kayak galak-galak gitu kan kayak sebenarnya kayak aku nih Iya benar. Gampang baper gitu loh kayak kalau misalkan even nonton Korea aja aku bisa nangis sampai gitu. Itu. Apalagi 5 fakta ya. Semua itu. Aku kalau di basket paling males lari. Itu aku malas banget lari. Terus yang lainnya baru 2. Ayo. Oh iya, kasih aku bantu aku. Apa ya? Angie itu paling nggak bisa kalau nggak nyanyi. Pasti setiap saat kalau momen apa Angie selalu nyanyi. Iya, terus aku kalau tanding aku harus dengerin lagu. Kalau nggak tahu kenapa kayak nggak dapet aja vibes-nya. Kalau olahraga juga kayak sendiri harus dengerin lagu. Wah, kalau maksudnya kayak momen lu untuk menenangkan diri, untuk nyari moodnya itu ya denger lagu sambil nyanyi. Udah. Iya, denger lagu. Oke. Iya. Itu baru 3 Ji. Setuju. Iya. Lagi ya. Paling nggak bisa kalau latihan dalam kondisi lapar. Wah, gila nih. Iya kak. Bisa kacau. Bisa mut-mutan kayak. Karena iya benar. Aku pemakan segala ya guys. benar. Makanya langsung benar. Kenapa sih ini anak mutnya? Pokoknya Angie sama Vio tuh punya kesamaan. Kalau dalam latihan, tanding, laparan, udah kacau. Jadi mereka harus selalu standby. Jadi buat manajer-manajer di luar sana yang siap merekrut Angie harus tahu makanan dia apa ya. Oke, 4. Gyukaku lah ya kak, Gyukaku itu paling the best. Jangan lupa ya, pakai puding Gyukaku sama es krim itu enak. Itu rekomendasi dari Angie. Lapar banget. Nggak punya ide. Aku suka banget koleksi sepatu. Yes, betul sih, benar-benar. Kenapa suka banget koleksi sepatu? Karena menurut aku keren aja gitu kak. Kayak misalkan kayak kita contohin ibu-ibu lah, mereka pasti suka kayak botas gitu kan. Kalau kita tanya kayak koleksi tas banyak, kalau kita tanya kenapa sih suka banget tas, nggak tahu, suka aja. Itu aku juga kayak gitu kak. Kita nggak punya alasan ya, sama sih. Gue juga dulu sangat amat ngoleksi sepatu karena fashionnya gue adalah sepatu. Gitu loh, maksudnya kalau orang-orang kan ada bajunya gimana ini, kalau gue nggak, gue sepatu gue buat tapi tetap lagi yang nyaman sih, nggak ada spesifik, tapi gue tim Nike. Nike tuh. Iya, makanya gue sedih banget begitu tahu yang di US yang nggak inget obrolan kita Flight Club yang gitu-gitu pada dijarah. Wah, dalam hati pengen dong jarah juga gitu, tapi dalam hati aduh pengen deh ngejarah juga tapi nggak boleh, dosa, nggak baik. Itu surga sepatu sih kak, Flight Club.
itu kita bener-bener di sana cuma yang bener-bener lama cuma ngeliatin dulu dong, mesti kayak beli nggak ya kayak ragu gitu ya nggak sih? Andai gue milioner ya kan, gue beli, tapi sayangnya nggak bisa. Terus yang pengen lu bener-bener sampein sama teman-teman pemain di luar sana? Yang main basket juga kan Kak? Iya dong, iyalah. Paling gini, kalau menurut aku ya, kalau misalkan kalian mau reach goal kalian, pasti tentunya itu bakal makan waktu yang lama. Nggak akan semudah itu doang. Jadi kalian harus semangat, pasti harus semangat. Terus jangan lengah juga, rajin latihan. Terus juga itu yang tadi aku bilang, harus pahamin blind side-nya. Harus ada orang lain yang bisa ngeliat blind side kalian. Sama jangan pernah puas dengan apa yang udah didapetin. Stay hungry. Oke, mantap. Nih Ji, gue masih penasaran, kayaknya 5 fakta tentang lu tuh belum tentu benar. Nah, gue mau nanya sama orang gitu kan, ini bener apa enggak 5 fakta tentang Enji? Lu kaget gak lu? Kenapa ada dia? Kakak ngaco banget. Wah iya dong, keren gak gue? Ada dasar. Halo? Ya, Halo? muka lu gak ada, Tin. Halo aja. Ya, bentar. Dia tuh baru beli papi kan. Iya, bener. Dia tuh si papi ibu. Mantap. Tin. Iya, anjir. Jadi ada yang gue tadi nanya tentang dia kan, gue udah nanya sama lu duluan sebelumnya kan, 5 fakta tentang Enji yang orang nggak tahu. Bahkan gue nanya ke Dustin mau bingung mau ngomong apa. Semua orang iya. Ya dia udah rahasia umum ya, bukan rahasia, orang udah tahu gitu ya. Tapi kalau gue tanya ke lu 5 hal yang tentang Enji orang nggak tahu. Aku salting loh kak. Kakak aku salting loh. Iya. Yang pertama paling kan Enji main basket nih. Nah, mungkin semua orang pikir kalau dia tuh jaga makan terus setiap hari gitu buat main basketnya bagus. Tapi sebenarnya enggak. Itu suka banget makan. Iya, bener banget. Kakak. Itu pertama. Iya, terus? Yang kedua itu semua orang tahu sih. Kalau size kaki Enji tuh gede 44. Iya. Nggak, itu semua orang nggak tahu sih. Itu nggak semua orang tahu sih maksudnya. Oh, semua. Iya, nggak semua tahu sih 44. Dia tuh ya badannya gede, kakinya juga gede, jadi size kakinya 44. Iya. 10 kayak cowok ya. Iya, terus? Yang kedua. Yang ketiga, waktu gue sempat ajak Enji makan malam, terus dia pakai flats. Seorang Enji pakai flats. Gue kaget, tapi nggak jelek, bagus. Oh, bagus nih pakai flat. Dia juga sempat kirim. Ya itu ketiga. Yang keempat, dia juga sempat kirim foto dia pakai dress, dia pakai dress. Itu pertama kalinya gue liat Enji pakai dress. Dan ya nggak jelek. Iya. Oke. Jadi seorang Enji bisa pakai dress ya, Tin? Bisa pakai dress, seorang Enji bisa pakai dress, bisa pakai flats. Oh iya. Gila dapet flat. Kakak aku salting banget kak. Gila dapet flat dari mana lu ukuran 44? Ya itu kak, saya Dustin kak sampai berdarah kan Dut? Iya. Wah, kesempitan lu sih. Oke, terakhir apa? Terakhir apa ya terakhir ya? Di balik galaknya Enji, di balik muka sangarnya dia, sebenarnya dia tuh bucin. Dia tuh cengeng banget. Cengeng banget. Sampai gampang banget nangis. Ya, tuh kan benar. Mantap, benar. Jadi orang-orang nggak tahu itu semua sih, ukuran sepatunya berapa, terus ternyata Enji tuh dibalik yang mukanya sangar gitu, garang gitu anak basket, ternyata dia bisa pakai dress. Tin, terakhir pertanyaan gue, apa pesan lu buat Enji nih? Kan tuh lu kuliah di mana nanti?
di Kanada. Bakalan LDR nih, ya nggak? Iya. Bakalan LDR. Apa pesan-pesannya buat Angie? Dia mau ngelanjutin karir basketnya. Gimana? Pesannya Nangis selalu Nangis Kak. Gue tahu dia masih latihan terus, jangan malas latihan. Terus jangan puas, nggak mentang-mentang udah MVP DBL kan nggak latihan itu kan. Iya. Nah, jangan. Yes, mantap. Harus latihan terus. Tapi jangan lupa juga kuliah harus beres, soalnya gak kalah penting sama basket. Yes. Mantap. Angie, apa pesannya buat Dustin coba? Cepet pulang. Bahkan dia belum pergi udah suruh pulang. Nah, gini Kak, buat Dustin. Ya. Kakak lihat gak mataku Brian? Wih, sih, Enggak sih, biasa aja. Ya. Buat Dustin, pokoknya yang benar kuliah di sana. Terus jangan macem-macem terus tuh. Di bam lah nggak ada. Terus kalau ada kesempatan balik karena begitulah. Iya. Oke. Tin, thank you ya, udah digangguin Ya, thank waktunya. you Kak. Thank you banget. Mudah-mudahan Bye, sukses Dut. terus. Bye. Thank you, Tin. Bye Tika. Ya, thank you. Ih, kakak ngaco banget. Aku kaget banget loh Kak. Keren kan, gue bisa kayak gitu kan. Soalnya tadi gue pengen ngajak Safira, cuma gue bilang, oke, kalau Vira kayaknya agak malah kacau nanti ya. Mendingan gue tahu orang yang paling tahu lu lebih dalam gitu kan, yang lebih ini. Oke deh. Jadi Ji, thank you banget udah mau gue gangguin. Jadi sebenarnya tuh si Dustin itu adalah satu guest star buat lu. Kejutan juga karena gue tahu, tahu lah kalian gimana gitu kan. Pokoknya Ji tuh nggak bisa kalau nggak hubungan sama Dustin. Ya kan? Iya, jangan sedih-sedih, ya kan? Ya pasti Dustin akan balik, siapa tahu nanti lu yang nyusul juga ke sana kan, ada kesempatan kayak gitu. Yang penting dijaga komunikasinya. Amin. Terus untuk karir basketnya mudah-mudahan kecapai semua keinginannya, semuanya lancar. Terus bisa ngerasain main Sri Kandi, bisa ngerasain jadi rookie-nya 5 dan pokoknya sukses terus buat lu Ji. Mudah-mudahan sehat terus. Ya gitu. Oke, thank you Ji. Bye bye. Thank you Kak. Bye bye. Bye Kak. Bye.